Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran kita bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, pasti bisa. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini bahasa Indonesia yaitu tema 4 ya. Tema 4 tentang globalisasi, masih berkisar tentang teks eksplanasi, yaitu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Ya. Baiklah, sepertinya perlu sedikit direview ya untuk mengingat kembali tentang pengertian teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Yaitu teks yang berisi penjelasan. Sebelumnya kita ketahui bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, tentang suatu proses, bagaimana proses itu yang terjadi, baik itu temuan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ya, sains dan ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini teks eksplanasi intinya itu adalah berisi tentang penjelasan tentang ditemukannya kertas, penjelasan bagaimana wiper kipas mobil ditemukan, penjelasan bagaimana permainan bola voli ditemukan, ya, permainan bagaimana lampu pijar ditemukan. Nah, ini semuanya berkaitan dengan penjelasan. Itulah disebut dengan teks eksplanasi. Kemudian susunan teks eksplanasi, artinya bagian-bagian dari teks eksplanasi. Yang pertama, paragraf pertama. Ya, ada paragraf pertama. Paragraf pertama itu berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Jadi yang akan dibahas dalam teks eksplanasi itu topiknya tentang apa? Tentang ditemukannya lampu pijar, berarti menjelaskan secara umum, ya, ungkapan secara umum tentang lampu pijar itu adalah gitu. Itu penjelasan, sepertinya berupa topik masalah. Kemudian yang kedua, ada beberapa paragraf, yaitu paragraf kedua dan seterusnya. Ya, karena teks eksplanasi ini bisa terdiri dari beberapa paragraf, banyak umpamanya, tergantung sejauh mana penjelasan berkaitan dengan yang dibahas. Semakin banyak penjelasan, maka paragraf akan semakin banyak. Nah, disinilah bagian susunan yang kedua, yaitu paragraf kedua dan seterusnya itu berisi tentang apa? Fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas, yang kita kenal dengan deretan penjelas. Paragraf kedua dan seterusnya itu adalah deretan penjelas. Deretan penjelas itu berisi fakta itu kenyataan. Kemudian pembuktian apa? Bukti bahwa lampu pijar itu ditemukan, bagaimana pembuktiannya, seperti apa, bagaimana apa yang dia lakukan. Kemudian prosesnya juga, proses penemuan itu bagaimana, dengan uji cobanya berapa kali, sekian kali, dan seterusnya. Itu masuk ke yang kedua, yaitu paragraf kedua dan seterusnya berisi deretan penjelas. Yang ketiga, paragraf terakhir. Paragraf terakhir itu berupa kesimpulan, ya, bisa ada berupa pesan ataupun kesan tentang topik yang dibahas. Baiklah, kalian bisa buka buku paket TMT halaman 6 sampai 8. Ya, halaman 6 sampai 8, di situ ada
judul, yaitu menuliskan informasi penting dalam teks eksplanasi. Ada sebuah judul, yaitu pemanfaatan teknologi canggih untuk menghasilkan energi. Nah, setiap teks eksplanasi itu memiliki informasi, ya, memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Kenapa? Karena teks eksplanasi itu berupa tadi penjelasan-penjelasan tentang proses sesuatu. Itu berupa ilmu pengetahuan. Ya, ditemukan lampu pijar, bagaimana proses penemuannya, bagian-bagiannya apa saja. Nah, itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Jadi yang dapat kita pelajari. Kemudian informasi penting tersebut yang ada di mana di teks eksplanasi ini dapat digali dan ditemukan, salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya dari mana? Silahkan ya kita buat sendiri. Ada pertanyaan yang kita gunakan adik Simba kan, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu kita buatkan pertanyaan berkaitan dengan teks yang akan kita pahami isinya, maka di situ juga akan ditemukan jawabannya. Berarti harus memahami teksnya dengan sungguh-sungguh. Nah, berikutnya, mulai ke tugas pertama. Nah, itu tadi judul halaman 6 sampai halaman 7. Di situ judulnya pemanfaatan teknologi canggih untuk menghasilkan energi. Silahkan baca, dipahami. Di sini ada beberapa paragraf ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Berarti paragraf pertama pernyataan umum, ya. Kemudian paragraf terakhir kesimpulan, sisanya dari 2 sampai menjelang terakhir. Ya, tadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 paragraf. Paragraf pertama pernyataan umum, belum paragraf kedua, ketiga, keempat, deretan penjelas, terakhir baru kesimpulan. Nah, tugas pertama kirim ke Moodle. Bagaimana? Tulis bagian-bagian teks eksplanasi manakah yang merupakan pernyataan umum. Kemudian tulis juga bagian mana yang dinyatakan sebagai deretan penjelas dan kesimpulan pada bacaan teks eksplanasi yang berjudul pemanfaatan teknologi canggih untuk menghasilkan energi. Setelah itu, tulis informasi penting yang terdapat pada bagian eksplanasi tersebut. Informasi penting pada pernyataan umum apa? Ya, nah di sini ada dilanjutkan dengan pernyataan umum, paragraf keberapa? Tadi sudah dibahas ya, paragraf keberapa yang namanya pernyataan umum. Informasi pentingnya apa? Setiap paragraf itu ada informasi penting. Tulis di situ informasi pentingnya. Kemudian berikutnya, yang kedua, deretan penjelas, paragraf keberapa saja? Tadi sudah dibahas. Paragraf keberapa saja yang namanya deretan penjelas. Ya. Kemudian tulis informasi penting. Setiap paragraf itu ada informasi pentingnya. Kemudian yang ketiga, kesimpulan paragraf keberapa. Informasi pentingnya itu apa? Silahkan ditulis, kemudian kirim ke Moodle. Itu tugas pertama. Kemudian berikutnya dibuka halaman 25. Ya, dibuka halaman 25. Di situ ada menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri atau visual. Jadi kita bisa menyampaikan isi teks eksplanasi, informasi yang ada pada teks eksplanasi itu selain dengan mengungkapkan secara lisan, juga bisa diungkapkan melalui gambar visual, gambar seri. Ya, silakan dibuka halaman 25 ya, halaman 25. Nah, kita lanjutkan. Informasi penting dalam teks eksplanasi juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk gambar berseri. Tadi kan sudah tuh. Kemudian yang berikutnya, bagaimana? Pertama-tama kamu harus menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Ya, informasi penting pada tiap paragraf itu kamu temukan. Kemudian setelah itu tulis ulang informasi yang didapat.
Jadi tulis informasi yang didapat di buku tugasmu. Ya. Setelah itu disesuaikanlah dengan gambarnya kalau dibentuk dalam sebuah gambar. Maka tugas yang kedua nih. Tugas yang kedua ya. Dibaca dulu, ada di sini teks eksplanasi berjudul Globalisasi di Bidang Ekonomi. Halaman 23-24. Ya, kemudian gambar serinya ada halaman 20-25. Dibaca dulu, dipahami dulu ya. Terus setelah itu perhatikan gambar berikut pada halaman 25. Lalu tuliskan pemahamanmu tentang isi tiap-tiap paragraf dengan kata-katamu sendiri hanya dengan melihat gambar, tidak melihat teksnya lagi. Jadi baca dulu teksnya dengan baik ya. Di sini ada beberapa paragraf. 1, 2, 3 ya. Ada 3 paragraf, cuman paragrafnya kayak panjang-panjang. Dipahami dulu, setelah itu baru kamu perhatikan gambar. Nah, kerjakan gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti dilihat gambarnya, mana gambarnya nih? Gambar seri visual. Itu ada di buku paketmu halaman 25. Yang dikerjakan ini gambar nomor 1. Gambar nomor 1 ini informasinya apa? Informasi pentingnya ditulis. Apa informasinya? Ya, berdasarkan gambar itu. Kalian kalau sudah membaca teks eksplanasi tadi yang berjudul globalisasi di bidang ekonomi, tanpa melihat teks pun dengan melihat gambar saja kalian akan bisa menjelaskan kembali. Jadi jelaskan kembali tanpa melihat teks ya. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua, nah di sini ada di situ, silakan dilihat saja, diperhatikan ya dengan cermat. Kemudian gambar ketiga juga tuh, gambar ketiga perhatikan dengan cermat ya. Kemudian setelah itu kembali ke tugasnya kita, tugas yang kedua. Nah ini tugas kedua, kirim ke Moodle. Tadi suruh membaca ya, membaca teks eksplanasi halaman 23-24. Kemudian perhatikan gambar yang tadi. Setelah itu kerjakan. Bagaimana cara mengerjakannya tadi? Ya, tulis pemahamanmu tentang isi tiap-tiap paragraf dengan kata-katamu sendiri, hanya dengan melihat gambar. Tulis di sini ya, dengan kata-kata kalimatmu sendiri dengan melihat gambar. Nah, ini gambarnya tadi ya. Perhatikan, dicermati. Setelah itu silakan ditulis. Demikian pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan tugas dan bisa memahaminya dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.